Halo guys, selamat datang di channel Cerita Singkat. Kali ini kita akan lanjut ngupas alur cerita 12 episode 3. Episode sebelumnya bisa kamu cek di kolom deskripsi ya. Dan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channel ini. Sekarang kita bakal langsung nyelam ke dalam alur ceritanya guys. Episode dimulai tepat di mana episode sebelumnya berakhir. Geng malaikat kita lagi dihajar abis-abisan sama roh-roh jahat di museum. Mereka udah babak belur, terutama Malsuk dan Kangji yang luka parah. Di tengah situasi genting itu, akhirnya bala bantuan datang. Marok tiba di lokasi. Tanpa basa-basi, dia langsung terjun ke pertarungan. Maruk mengeluarkan tongkat saktinya dan langsung nyerang para iblis. Tapi bahkan dengan kehebatannya, situasi mereka tetap sulit. Roh-roh jahat ini bukan lawan sembarangan. Marok yang seorang detektif terlatih juga kewalahan. Di momen puncak, Maruk memancarkan energi kehijauan dari tongkatnya, membuat semua penyerang jadi patung, tidak bisa bergerak. Tetapi dari jarak jauh, Samin berhasil melepaskan para pasukannya dari kuncian energi Maruk. Dan di saat Maruk mencoba memancarkan energinya kembali, para roh jahat itu kabur menghilang jadi asap hitam. Salah satu roh itu berhasil ditahan oleh Maruk. Dia membaca ingatan roh ini dengan kekuatan magisnya. Dia berhasil melihat wajah asli di balik sosok bayangan itu. Dan dia kaget setengah mati. Wajah itu adalah Samin, pendeta jahat dari masa lalu mereka. Orang yang sama yang mengubah Hetae menjadi iblis. Tapi Maruk masih merahasiakan apa yang dia lihat saat itu. Tim Angel Capital kembali ke markas mereka, Taisan Building, dalam kondisi babak belur. Suasana di antara mereka sangat tegang. Bangwul, si malaikat penyembuh, langsung sibuk ngobatin luka teman-temannya dengan ramuan herbal dan metode uniknya. Ada adegan kocak di tengah ketegangan ini. Waktu Bangwul ngobatin Malsuk, dia bilang panggul Malsuk geser karena kebanyakan nendang. Lalu waktu Juidol penasaran dan nyicipin beberapa herbal Bangwul, dia langsung kejang-kejang sampai mulutnya berbusa, karena ternyata itu racun mematikan. Ini nunjukin kalau meskipun situasinya gawat, dinamika keluarga mereka tetap ada. Kemudian, rapat darurat pun diadakan. Taisan dengan wajah dingin kembali menegaskan sumpahnya. Dia melarang semua anggotanya buat ikut campur. Baginya, melindungi keluarga kecilnya ini adalah prioritas utama, bukan lagi melindungi manusia. Tapi Kangji, yang paling idealis dan punya hati paling lembut, gak setuju. Dia bilang kalau tugas utama mereka sebagai malaikat adalah melindungi manusia, apapun risikonya. Perdebatan sengit pun terjadi antara Kangji dan Taisan. Kangji merasa Taisan terlalu egois karena trauma masa lalunya. Sementara Taisan gak mau kehilangan anggota keluarganya lagi seperti di masa lalu. Taisan dengan nada penuh kepedihan bilang kalau bahkan Tuhan pun sudah meninggalkan mereka. Dia gak mau lagi berkorban demi tugas yang sia-sia. Perdebatan ini nunjukin konflik internal yang dalam banget di antara para malaikat. Setelah rapat yang panas itu, Marok ngajak Wonseng ngobrol berdua. Marok dengan kecerdasan dan pengalamannya punya teori lain. Dia bilang ke Wonseng, tatapan Taisan tadi itu bukan cuma amarah. Di balik itu, Taisan sebenarnya pengen mereka tetap bergerak, tapi dia nggak bisa ngomong langsung karena gengsinya dan trauma masa lalunya. Marok dengan cerdiknya memanipulasi Wonseng. Dia bilang, Taisan itu sebenarnya udah ngelihat Wonseng sebagai penerusnya, sebagai calon ketua berikutnya. Makanya, Taisan ngasih kode lewat mata biar Wonseng yang ngambil inisiatif. Wonseng yang polos dan agak haus pengakuan langsung termakan omongan Marok. Dia jadi semangat 45 dan merasa punya beban sebagai calon pemimpin buat nyelamatin dunia. Di sini, kita lihat sisi lain Marok yang gak cuma kuat, tapi juga sangat cerdas dan bisa membaca situasi dengan baik. Malamnya, Taisan gak bisa tidur. Dia pergi ke sebuah ruang bawah tanah di dalam brankasnya. Di situ adalah tempat mereka mengenang anggota-anggota mereka yang gugur di masa lalu. Kita lihat masa lalu para malaikat nangis di depan jasad malaikat yang telah gugur.
Ini nunjukin betapa besar luka dan rasa kehilangan yang dia pendam selama ini. Marok menyusulnya. Disinilah obrolan paling penting terjadi. Marok ngasih tahu Tae-san kalau dalang dibalik semua ini adalah Samin. Tae-san kaget karena Samin itu manusia, seharusnya dia udah mati ribuan tahun lalu. Marok bilang dia juga nggak ngerti gimana Samin bisa hidup selama ini dan dia bakal nyelidikin hal itu. Tae-san tetap pada pendiriannya. Dia nggak peduli, dia cuma mau anak-anaknya aman. Tapi Marok ngingetin dia soal tujuan hidup mereka. Mereka diciptakan untuk menjaga keseimbangan dunia. Tae-san dengan sinis bilang pengorbanan itu sia-sia. Keesokan harinya, Mir akhirnya kembali ke markas Tae-san, disambut oleh Marok yang kelihatan sangat senang. Para malaikat mulai bergerak secara diam-diam di bawah komando Marok. Wonseng dengan semangat calon pemimpinnya dapat tugas buat nyari jejak energi jahat pakai alat buatan Juidol. Di sisi lain, Doni dan Bang Wul lagi latihan. Bang Wul latihan nembak pakai panah. Adegan ini juga lucu banget. Doni yang jadi target disuruh megang apel di atas kepalanya. Tentu aja dia ketakutan, apalagi waktu Bang Wul hampir salah tembak. Sementara itu, Marok yang nyelidikin TKP di museum nemuin fakta baru. Ternyata para roh jahat itu cuma nyuri satu artefak, sebuah batu hitam misterius. Ini jelas berhubungan dengan rencana Samin buat ngebangkitin kekuatan Haetai. Batu hitam itu adalah salah satu dari 3 batu jiwa. Wonseng yang lagi sibuk nyari jejak roh jahat sambil ngemil, akhirnya dapat arahan dari Marok buat fokus nyari di area tertentu. Tempat di mana roh jahat pertama kali muncul ribuan tahun lalu. Di tengah semua kekacauan ini, ada momen yang manis banget. Malsuk ternyata ngajak Mir yang baru aja kembali setelah 10 tahun pergi ke sebuah panti asuhan. Ternyata Angel Capital Group selama ini diam-diam jadi donatur utama panti asuhan itu. Uang hasil nagih utang dari para penjahat mereka pakai buat ngebantu anak-anak yang membutuhkan. Momen ini bikin Mir tersentuh. Dia sadar kalau di balik penampilan luar mereka yang kaya preman, teman-temannya masih punya hati malaikat. Dia merasa bersalah karena udah ninggalin mereka begitu lama. Klimaks episode ini terjadi saat Gyeom-sun datang ke tempat Tae-san untuk mengembalikan uang dan tiket yang diberikan Tae-san sebelumnya, dengan tujuan untuk mengamankan Gyeom-sun dari kemungkinan serangan para roh jahat. Gyeom-sun tidak rela meninggalkan kios peninggalan ibunya. Tae-san langsung teringat kejadian di masa lalu di pasar tempat Gyeom-sun dan ibunya berjualan. Ternyata pasar itu lagi diobrak-abrik sama geng preman lain. Geng ini dendam sama bos preman sebelumnya yang kabur bawa duit mereka, dan sekarang mereka mau ngambil alih lahan pasar. Gyeom-sun dan ibunya jadi korban. Mereka diintimidasi dan hampir diserang. Tepat pada saat itu, tim Angel Capital dipimpin oleh Tae-san datang. Ternyata, Juidol sebelumnya udah ngelaporin situasi ini ke Tae-san. Awalnya Tae-san gak peduli sesuai sumpahnya. Tapi begitu dia dengar Gyeom-sun dalam bahaya, dia gak bisa tinggal diam. Dia bilang dia datang bukan buat nolongin manusia, tapi buat ngambil kembali tanahnya yang dijadiin jaminan utang. Sebenarnya ini cuma alasan dia aja biar nggak kelihatan ngelanggar sumpahnya sendiri. Pertarungan besar pun terjadi. Tim Angel Capital dengan mudahnya ngehajar semua preman itu. Tae-san bahkan ketemu lagi sama bandit dari masa lalunya yang sekarang jadi preman pasar. Dan dia ngehajar orang itu di tempat yang sama persis, di bagian livernya. Kocak banget. Di tengah pertarungan itu terjadi momen magis. Mata Tae-san dan Gyeom-sun bertemu. Gyeom-sun dengan tatapan penuh kepercayaan seolah bilang kalau dia tahu Tae-san pasti akan datang melindunginya. Momen ini bikin Tae-san terdiam sejenak. Episode ditutup dengan suasana ceria di panti asuhan. Tim Angel Capital sedang ngelayanin anak-anak panti asuhan. Mereka kelihatan kayak keluarga besar yang bahagia. Tapi di balik semua itu, kita lihat Mir termenung. Dia dapat penglihatan lagi. Kali ini, dia melihat teman-temannya termasuk Tae-san terluka parah, kalah dari sebuah pertempuran. Ini nunjukin kalau perang yang sesungguhnya baru akan dimulai.
Oke, sekian dulu rekap alur cerita 12 episode 3. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa buat klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe ya. Kita lanjut di rekap episode selanjutnya.